Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lina Erliana. Nah, di Sharing is Caring Lab Kids episode sekian ini kita sudah kehadiran tamu spesial nih. Di sini ada Bu Robiul. Apa kabar Bu Robiul? Alhamdulillah baik. Sapa dulu Bu Robiul, viewers kita sama anak-anak nih. Saya Robiul Ernawati, pengajar bahasa Inggris di SMA 14 Bekasi. Salam sehat semua ya. Amin. Nah, for your information bahwa Bu Robiul ini adalah guru bahasa Inggris di SMA 14 Bekasi dan beliau ini seorang instruktur nasional ya Bu ya, dan pernah mendapatkan award juga sebagai guru terpuji tahun berapa itu ya Bu ya? Guru terpuji Jamal Ipa Jamal 2018. 18. Wow, berarti kita mau ngebahas apa nih di edisi kali ini? Tentunya dengan berbagai segudang pengalaman yang tadi Bu Robiul dapatkan, kita pengen dengar langsung nih dari Bu Robiul. Kita langsung aja mungkin Bu, sebelum kita ngomongin ke yang IN, Ibu jadi IN, guru terpuji dan lain-lain, mungkin kita mau flashback dulu nih Bu. Flashbacknya adalah anak-anak biasanya yang menarik yang mereka pengen tanyakan adalah waktu awal dulu Bu, sebelum Ibu menjadi guru bahasa Inggris, kenapa Ibu dulu kuliahnya kok ngambil pendidikan bahasa Inggris? Alasan awal mulanya tuh kenapa Bu? Entah mungkin dari memang keinginan Ibu atau dari arahan orang tua, mungkin gimana Bu pengalamannya Bu? Saya mau kuliah ambil jurusan bahasa Inggris itu keinginan saya sendiri. Diawali memang hobi saya suka sekali nonton film berbahasa Inggris, kemudian mendengarkan lagu berbahasa Inggris gitu kan, terus membaca cerita entah itu buku novel atau apa dalam bahasa Inggris gitu ya. Saya suka memang. Terus selain itu sebenarnya ini untuk menghindari pelajaran matematika. Oke, awalnya. Awalnya. Jadi kalau kita ambil jurusan bahasa Inggris itu kan pasti kita nggak ketemu pelajaran matematika gitu kan ya. Nah jadi itu yang membuat saya mantap untuk mengambil jurusan bahasa Inggris. Oke, jadi berawal dari menghindari matematika dan suka nonton film ya Bu? Iya, suka. Jadi bukan paksaan nih, Bu Robiul akhirnya ngambil pendidikan bahasa Inggris. Nah Bu, kemudian setelah Ibu masuk nih kuliah di pendidikan bahasa Inggris, sebenarnya apa aja sih Bu yang dipelajari? Apakah fokus hanya pada ke bahasa Inggrisnya saja atau mungkin belajar budayanya mungkin, atau apa yang terkait dengan itu Bu? Ya, selain belajar mengenai bahasanya, kita juga belajar mengenai kesusastraannya. Terus kemudian kita juga mempelajari budaya-budaya di sana gitu kan, cross cultural understanding, pemahaman lintas budaya gitu kan. Ya barangkali nanti misalkan ke depannya itu ada yang berminat untuk lanjut studi ke luar negeri, nah itu agar tidak mengalami culture shock gitu kan, terkejut akan budaya di negara tujuan gitu kan. Nah, itu. Jadi belajarnya budaya semua, lintas budaya ya Bu? Iya, khususnya untuk yang bahasa Inggris, yang berbahasa Inggris. Oke. Nah Bu, terus Bu, lalu setelah lulus kuliah Bu, pertama kali mungkin Ibu ngajar, apakah Ibu sudah mengajar dari pas masih kuliah gitu mungkin? Atau setelah lulus Ibu baru mulai mengajar, kira-kira tahun berapa itu? Saya mulai ngajar itu dari semester 4. Dari semester 4, berarti sebelum lulus ya Bu ya? Sebelum lulus saya udah mulai Tahun ngajar. berapa Bu kalau boleh tahu itu? Tahun berapa ya? Semester 4 itu mungkin tahun 2004 kali ya. Mulai dari 2004 udah. Sekitar 2004, iya. Saat itu Ibu masih semester 4 tapi udah mengajar. Saya mengajar di lembaga kursus. Di lembaga kursus bahasa Inggris. Nah, pas masuk ke sekolah tahun berapa Bu? Saya masuk ke sekolah tahun 2006. 2006 di SMA 14. Di SMA 14. Pertama kali di SMA 14. Iya. Pada saat itu Ibu langsung PNS ya Bu? Iya, jadi saya kan lulus tahun 2005, ya kan. Nah, jadi 2004 itu saya ngajar di lembaga kursus. Itu selain mengajar bahasa Inggris untuk SMP juga conversation, ya kan. Nah, saya lulus 2005 itu saya ngajar di Bimbel. Di Bimbel, salah satu bimbel di Indonesia, itu kurang lebih setahun lebih lah ya, setahun setengah. Nah, pas kebetulan ada informasi mengenai PNS. Jadi teman-teman tentor itu membahas mengenai informasi PNS. Nah, saya ikutan dah tuh daftar. Nah, alhamdulillah di tahun 2006 saya keterima PNS gitu. Nah, jadi 2006 langsung keterima PNS, terus ditempatkan tugasnya di SMA 14 sampai dengan
sekarang, berarti kalian bisa hitung sendiri berapa tahun. Nah Bu, kemudian berarti kan dari 2004 sampai saat ini, 2004 ya Bu ya, semester 4 tadi, Ibu sudah mengajar menjadi guru. Kira-kira apa sih Bu suka duka yang Ibu hadapi? Suka dukanya, yang jelas banyak sukanya ya, banyak sukanya dibanding dukanya. Karena apa? Kalau kalau ngajar itu kita bertemu dengan orang dengan beragam karakter, dengan beragam karakter, terus dinamikanya juga banyak, terus strategi untuk menghadapinya juga banyak, gitu kan? Iya. Jadi di situ kita jadi banyak belajar. Itu banyak belajar bagaimana menyampaikan materi agar dipahami, kemudian belajar juga untuk menangani kesulitan-kesulitan selain dalam pembelajaran atau mungkin dalam latar belakang, entah itu latar belakang ekonomi, keluarga dan lainnya. Jadi itu tantangan juga ya Bu, iya. Ya, gimana menghadapi itu. Terus itu dukanya Bu? Dukanya apa ya? Lebih banyak sukanya mungkin ya Bu? Iya, saya lebih banyak sukanya. Seneng aja kalau udah ke sekolah tuh. Seneng aja pernah gitu ya Bu. Berarti bukannya nggak ada, karena mungkin Ibu memang passionnya di bidang ini gitu. Nah Bu, kemudian menurut Ibu nih, kalau apa sih Bu yang menarik dari pelajaran bahasa Inggris setelah Ibu kan ngajar nih sebagai pengajar atau guru bahasa Inggris di sekolah, dan mungkin notabene nggak semua anak kan suka bahasa Inggris Bu. Kalau menurut Ibu sendiri gimana sih Bu supaya menarik anak tuh bisa lebih interest sama bahasa Inggris gitu? Sebenarnya belajar bahasa Inggris itu tidak seperti kita belajar. Jadi sebenarnya nih kita bisa bawa itu santai. Contoh misalkan kita baca novel tuh kan enak, menarik gitu kan. Novel Inggris ya? Iya gitu kan. Terus nonton film tuh kan pasti menyenangkan dan menghibur. Terus mendengarkan lagu atau ikut nyanyi bersama, itu juga kan sesuatu yang menyenangkan. Kalau saya pribadi belajar bahasa Inggris itu tidak seperti belajar, makanya bisa menikmati gitu. Jadi sebenarnya kuncinya adalah kita menikmati dulu ya Bu ya. Jangan dijadikan itu beban kayak belajar yang harus bisa, tapi kita harus bisa menyelami feeling ya, lebih ke feeling kita saat mendengarkan lagu bahasa Inggris itu kan belajar juga ya Bu ya. Oke. Terus mungkin kalau misalkan ada yang ingin lanjut studi ke luar negeri, itu kan bahasa Inggris merupakan bahasa internasional juga, ya kan? Jadi memang modalnya yang menguasai dulu di bahasa Inggris. Oke. Nah Bu, terus kemudian kan tadi Ibu bilang menikmati dulu dari segi belajarnya, jadi jangan jadi beban. Lalu bagaimana nih Bu, ketika Ibu menghadapi di kelas nih saat belajar sama anak-anak, bagaimana cara menghidupkan, karena kan bahasa Inggris ini kan bahasa ya Bu, berarti kan harus lebih banyak mengaplikasikan bahasa itu ke dalam aplikasi kita, mungkin conversationnya atau cara bicaranya gitu, itu gimana Bu? Nah kalau untuk cara bicara, terkadang kita tidak terlalu fokus di grammar. Jadi misalkan ada suatu materi yang memerlukan praktek, biar aja dia bicara dulu, yang penting judulnya dia berani bicara gitu kan. Terus kalaupun misalkan nanti ada beberapa yang harus diperbaiki, nah itu paling dalam sebuah rangkuman aja kita bicarakan kita bahas secara umum. Karena kalau secara personal kan khawatir anaknya malu gitu kan, terus berikutnya nggak mau bicara lagi gitu kan. Jadi dibiarkan aja dulu. Kalaupun membuat kesalahan dalam bentuk grammar atau pengucapan juga ditampung dulu. Nah nanti ringkasan akhirnya itu dibahasnya bersama-sama. Jadi misalkan pengucapan ini harusnya seperti ini kayak gitu. Nah itu biasanya di akhir pembelajaran. Oke, jadi yang penting berani dulu bicara di depan umum ya Bu ya, dengan bahasa Inggris. Masalah grammar atau kesalahannya itu nanti dibahas di belakang. Karena kan bahasa Inggris itu kan tidak hanya melulu dibicarakan di Amerika atau di Inggris kan. Nah mungkin ada yang pernah atau tahu bahasa Inggrisnya Singapura, Singaporean English gitu kan gimana. Apalagi bahasa Inggrisnya orang India, itu kan kadang beberapa secara grammar pun kurang pas, tapi ketika maknanya bisa dipahami, selesai. Sudah. Gitu. Ya, jadi itu sebenarnya bahasa itu adalah wadah komunikasi ya, penyampaian informasi supaya yang penting bisa dipahami maknanya, apa yang disampaikan tersampaikan pada tempatnya seharusnya. Nah Bu, kemudian kalau dipikir-pikir ya Bu, dari 2004 sampai 2021 saat ini, Ibu punya nggak Bu hal yang paling mengesankan selama Ibu mengajar atau menjadi guru, atau hal yang paling sampai sekarang tuh Ibu selalu ingat
pada saat mungkin mengajar sama siswa atau pada saat ibu mengajar, mungkin apa Bu hal menarik atau hal yang paling mengesankan? Apa Bu? Atau semua mengesankan? Banyak sih sebenarnya yang mengesankan ya, banyak. Oh iya, ketika ini ya, terutama anak-anak yang memang punya passion di bahasa Inggris, itu banyak ya. Contoh kayak misalkan Valerisma tuh alumni, ya kan, itu kan memang bahasa Inggrisnya bagus, terus aktif juga. Terus kemudian pernah ikut lomba Join Moon yang di Jogja. Padahal saya sebenarnya nggak nyangka juga bahwa anak ini bisa ikutan Join Moon. Padahal itu kan yang menyelenggarakan juga kan PBB, United Nations ya kan. Nah terus yang bikin saya lebih terkesan lagi, anak ini berani ambil jurusan internasional ya kalau nggak salah, kelas internasional di psikologi kan kalau nggak salah. Nah itu kayaknya apa ya, pilihan yang tepat lah bagi anak ini. Hobinya di bahasa Inggris tersalurkan, bahasa Inggrisnya pun terpakai di bidang psikologinya. Itu memang bagus Bu anaknya. Iya, saya memang juga kalau misalkan ngajar juga kadang mengingatkan, kalau bisa kamu selain menguasai bahasa Inggris, kuasai juga salah satu mapel yang lain. Jadi palingnya misalkan gini, kamu jago di matematika, pastikan kamu bisa bicara matematika dalam bahasa Inggris, gitu. Kamu jago di ekonomi, pastikan ekonominya juga dalam bahasa Inggris, gitu. Jadi biar apa ya, lebih luas, gitu. Capaiannya lebih luas, bisa lebih terbang kemana-mana. Nah Bu, kemudian kita menarik nih Bu tadi pengalaman Ibu, terus hal yang mengesankan. Kayaknya kalau ngobrolin bahasa Inggris bersama Ibu nih kayak bahasa Inggris tuh menyenangkan gitu ternyata, dibalik dari sebenarnya yang bikin kita kesulitan itu sebenarnya malu untuk berbicara. Jadi kita jadi kayak bahasa Inggris tuh sebagai momok yang males deh gitu kan, kayak gitu. Sebenarnya kalau kita bisa lebih meresapi sih mungkin itu lebih enjoy kali ya. Nah Bu, kita ngomongin ke tadi kita udah dibahas di awal itu instruktur nasional. Bagaimana Bu awal mulanya atau ceritanya Ibu bisa sampai terpilih sebagai instruktur nasional, yang notabene kan ini instruktur nasional kan berarti nasional Bu, se-Indonesia, dan Ibu yang terpilih. Gimana Bu pengalamannya? Oh itu, untuk instruktur nasional itu untuk seleksinya memang tidak diinformasikan, tidak seperti lomba gitu kan ya. Kalau lomba kan mungkin semua orang tahu bisa mendaftar. Nah ini kalau nggak salah sih dari nilai hasil UKG, uji kompetensi guru. Nah dari situ dilihat kompetensi mana yang sudah tuntas, mana yang belum. Dan kebetulan saja dari hasil UKG saya memenuhi syarat-syarat untuk menjadi instruktur nasional. Nah dari situlah ada surat undangan dari P4TK Kemdikbud untuk melatih saya sebagai instruktur nasional. Sebenarnya di sini apa ya, tujuannya agar saya juga bisa berbagi dengan teman-teman guru lainnya bagaimana bisa meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran untuk kompetensi-kompetensi tertentu, misalkan apa modul kompetensi A, B, C atau gitu, kayak seperti itu. Sebenarnya itu jadi sebagai ajang untuk sharing dan belajar bersama aja. Jadi sebenarnya bukan kayak lomba ya Bu, tapi bukan dari lomba. hasil UKG mungkin nilainya itu Ibu nilainya tertinggi, terus terpilih untuk kayak tutor sebaya nggak sih? Iya, semacam gitu. Semacam kayak gitu ya. Dan ini IN ini tiap mapel ya Bu ya? Tiap mapel. Jadi kebetulan Bu Robiul karena pengajar bahasa Inggris, jadi IN untuk mapel bahasa Inggris gitu. Wah, jadi menarik banget nih prestasinya Bu Robiul, jempol. Nah kemudian Bu, tadi kita ngebahas sedikit tentang guru terpuji di awal. Itu awardnya berarti dari sekolah atau gimana Bu? Awardnya dari sekolah. Saya juga nggak tahu ya, tiba-tiba saya terpilih sebagai guru terpuji tahun 2018 pada saat itu. Yang jelas apa ya, dalam keseharian saya berusaha menjalankan semua apa yang kewajiban tugas ya sebaik semaksimal yang saya bisa. Seandainya memang ada orang yang menilai dan menganggap saya pantas jadi guru terpuji, ya alhamdulillah. Kalaupun misalkan belum, ya nggak masalah. Toh motivasi saya bekerja, bertugas kan memang awalnya bukan itu gitu. Itu ibaratnya bonus. Saya anggap itu bonus. Kalaupun saya dapat bonus itu aja. Anggaplah berarti usaha keras Ibu selama ini dapat apresiasi dari orang ya Bu ya.
gitu. Jadi guru terpuji tahun 2018, pada saat itu kita belum pandemi ya Bu ya. Belum Jadi pandemi. diumumin di lapangan waktu Iya. itu menyenangkan sekali, rame gitu. Dan membuat saya terkejut juga jujur karena nggak tahu, saya nggak tahu waktu itu. Kalau dikasih tahu bukan surprise Bu Iya, namanya. benar. Bukan keuangan nanti. Iya. Oke, wah menarik banget. Kemudian nih Bu, mungkin oh ya sedikit Bu, nih agak pribadi nih Bu singgungannya. Jadi Bu, ada beberapa siswa yang berpersepsi ya Bu ya, persepsi boleh-boleh saja, Iya. berpersepsi bahwa Bu Robiul ini terkesannya jutek. Bagaimana respon atau tanggapan Ibu Bu kalau Ibu dibilang seperti itu? Nggak apa-apa sih, memang kalau belum kenal gitu pasti Iya. nganggap saya jutek gitu kan. Apa Itu, hampir semua orang Bu? beberapa orang yang belum kenal saya pasti gitu, tapi nanti kalau udah kenal juga pasti dia lengket kok. Pasti dia lengket. Karena tak kenal kata sayang, makanya Iya. kalau kalian menganggap Bu Robiul jutek tuh kalian harus kenalin dulu gitu. Sebenarnya mungkin kan kadang orang kan ada yang diem kelihatannya kayak jutek ya Bu, karena kita nggak senyum ya, orang lagi diem masa senyum-senyum sendiri kan ada juga ya Bu ya. Iya. Jadi mungkin seperti itu. Jadi nggak usah takut, pokoknya kalau kalian pengen belajar bahasa Inggris lebih mengenal lagi sama Bu Robiul, bisa lebih mendalami biar bisa lebih mahir lah dalam bahasa Inggris, dan jangan takut sama juteknya dulu gitu, kenalin dulu gitu. Nanti kalau udah kenal lengket kata Bu Robiul gitu. Nah Bu, kemudian Bu nih terakhir, ada nggak Bu pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada anak-anak kita nih Bu? Mungkin mereka kan lagi ada yang ibaratnya setelah ini kan ada lanjutan studi ya Bu ya, mungkin mereka lagi galau buat milih, aduh nanti kelas 12 mau pilih prodi apa nih, mau kemana nih setelah SMA gitu kan. Ada nggak yang pengen Ibu sampaikan kepada mereka supaya bisa lebih ajak lagi dalam memilih masa depan mereka? Atau mungkin pengen ngambil pendidikan bahasa Inggris juga seperti Bu Robiul, ngeliat figur sosok Ibu seperti apa? Yang jelas gini, untuk memilih program studi lanjut, kenali dulu apa yang kamu suka, terus potensi kamu apa, terus jangan lupa banyak doa, minta dimantapkan hatinya, minta ditunjukkan yang terbaik untuk masa depanmu apa, itu aja. Terus jangan lupa juga minta doa restu orang tua gitu kan. Itu yang paling utama ya. Karena khawatir orang tua juga kurang seret ya dengan pilihan kita. Seandainya memang bertentangan dengan keinginan orang tua, tapi kamu pengen banget di jurusan itu, ya kamu ke Allah lagi aja, minta doa biar biar Allah tuh membukakan hati orang tua biar menyetujui jurusan pilihan kamu. Iya, Gitu. supaya Iya. dibukakan kelembutan hati orang Iya, tua, biar ya. ridhonya, restunya Iya, gitu jadi kan. biar dua-duanya sama-sama meridoi kan lebih enak Iya. gitu jalannya. Nah, menarik banget nih Bu. Ini mungkin ada lagi nggak ya Bu ya yang pengen Ibu sampaikan Bu? Untuk yang yang masih galau memilih jurusan atau universitas, baiknya coba dipertimbangkan lagi untuk studi keluar gitu ya. Maaf ya Bu Dina, saya bukan promosi ya, Iya, nggak karena apa-apa. memang pernah ikutan juga pameran studi yang di India itu. Iya. Menurut saya memang bagus prospeknya gitu kan, karena banyak juga lulusan dari India yang berada di posisi sebagai CEO di Microsoft atau di Google gitu kan. Terus kemudian beasiswanya banyak, terus kemudian kamu nggak usah khawatir dengan bahasanya karena di sana menggunakan bahasa Inggris, terus bahasa Inggrisnya juga nggak sulit kok karena logatnya masih logat India dan masih bisa dipahami gitu kan. Terus kalaupun kamu nggak tertarik studi bahasa Inggris di India, ya mungkin bisa ke negara tujuan lainnya misalkan kamu minat. Tapi kalau untuk negara lainnya itu kan kayaknya passing grade-nya tinggi ya. Iya. Jadi anggap aja itu buat batu loncatan gitu. Buat apa sih Iya. namanya, cari pengalaman, pembelajaran gitu. Karena kalau misalkan hanya karena masalah ekonomi tidak lanjut studi itu kan sayang banget. Karena sekarang itu beasiswa banyak, tidak hanya beasiswa dalam negeri, luar negeri pun banyak, dan syaratnya pun nggak sulit gitu. Iya. Mau S1, S2 atau S3 syaratnya pun nggak sulit. Dan bahkan waktu yang kita ke kedutaan India ya Bu Iya. Robiul waktu itu bilang katanya
setiap tahun itu di kedutaan besar itu dibuka beasiswa untuk keluar gitu. Cuma kuotanya misalnya 10, yang daftar cuma 3 karena udah jiper duluan sama bahasanya mungkin ya Bu ya. Nah itu sayang banget. Kalau kalian bisa memanfaatkan peluang itu, kalian bisa studi lanjutan keluar gitu ya Bu ya. Nah itu mungkin seperti itu ya apa yang tadi disampaikan sama Bu Robiul. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian, bisa lebih memantapkan diri buat nanti studi lanjutannya. Mungkin bisa keluar negeri, bisa konsultasi juga sama Bu Robiul terkait sama bahasa dan persiapannya ya Bu ya. Iya, insya Allah. Gitu. Bu Robiul untuk sharing kali ini terima kasih banyak nih. Sama-sama, sudah menyempatkan waktu, sudah mau diajak tanya-tanya gitu kan. Nah mungkin Bu Robiul ada Instagram Bu? Instagram, saya ada Instagram cuma jarang aktif. Iya. Ya, oh boleh. Yang penting anak-anak tahu dulu deh. Mungkin bisa nambahin followers Bu. Oke, kalau kalian pengen tanya-tanya ke Bu Robiul, kalian bisa nih follow di Instagramnya Robiul Ernawati. Iya, jadi @Robiul Ernawati nanti ibu tulis di sini. Kalian bisa follow, mungkin bisa DM kalau itu. Nah, berarti untuk sharing kali ini kita sudahi dulu. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan Bu Robiul bisa bermanfaat. Terima kasih Bu Robiul sekali lagi. Mudah-mudahan video yang kita buat ini bisa bermanfaat untuk semuanya yang nonton. Kalau gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Jangan lupa Bu, Jangan lupa like, comment, and subscribe. subscribe. Okay, thank you.